Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama kita dalam podcast Sahabat Dadi Raksa. Nah, hari ini spesial nih, kita kedatangan bintang tamu. Bukan bintang tamu sih, sebenarnya anggota PR. Cuma ini anggota PR termuda, terus dia sangat berambisi dari teman-teman yang lainnya. Tapi sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang apa, Pia? 8 fungsi keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 8 fungsi keluarga, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya dengan bintang tamu kita. Boleh perkenalkan? Halo, nama saya Pia Manggraini. Halo, Pia kelas berapa, Pia? Kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Berarti kelas 1 ya? Iya. Umurnya berapa? 12 tahun. Wah, masih muda ya. Nah, Pia ini umur 12 tahun tuh udah masuk remaja. Karena umur remaja itu 10 sampai 25 tahun atau belum menikah. Berarti Pia itu masuk remaja dan masuk anggota PR juga ya. Nah, hari ini kita membahas tentang 8 fungsi keluarga ini. Jadi aku mau nanya ke Pia nih, 8 fungsi keluarga ini di keluarga Pia itu dijalankan gak sih gitu. Jadi untuk mewakili keluarga-keluarga yang lain, kita mendatangkan Pia, kita nanya-nanya ke Pia terkait 8 fungsi keluarga di keluarga Pia ini dijalankan atau enggak gitu. Nah, Teteh mau tanya ke Pia, Pia tahu nggak 8 fungsi keluarga apa aja? Sosial budaya, sosial agama, lingkungan, sosial cinta dan kasih. Iya, fungsi reproduksi. Iya, fungsi reproduksi, lingkungan, ekonomi, dan sama perlindungan. Nah, itu yang udah disebutin oleh Pia. Nah, kan kita nggak tahu ya teman-teman, ada keluarga yang menjalankan 8 fungsi keluarga yang tadi, ada juga yang enggak, ada juga yang sebagian. Nah, keluarga yang baik itu yang menjalankan fungsi keluarga yang tadi yang ada 8 itu, Pia. Gitu. Nah, kita membahas satu-satu. Kita nanya ke Pia tentang 8 fungsi keluarga yang tadi ya, teman-teman. Yang pertama nih, fungsi agama. Kan agama itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan bagi setiap manusia sejak dalam kandungan. Nah, keluarga ini adalah tempat yang pertama kali seseorang anak itu mengenal agama. Nah, Pia ini kan punya ayah, punya ibu. Nah, terus Pia sebagai anaknya, Pia diajarin agama kan, pastilah diajarin agama sama mama sama ayahnya. Nah, contohnya Pia diajarin apa tuh tentang agama sama mama atau sama bapak? Kayak baca Al-Quran, sholat 5 waktu, ngaji. Terus ada yang lain nggak? Udah deh. Sikap jujur, harus jadi orang yang jujur, jadi orang yang disiplin. Nah, berarti teman-teman di keluarga Pia, fungsi agama ini udah dijalankan ternyata. Tapi ada di keluarga-keluarga lain yang belum dijalankan, yang kayak orang tuanya juga cuek, maaf ya, tentang agamanya. Makanya anaknya juga suka cuek, kayak orang tuanya nggak nyuruh anaknya buat ngaji. Makanya anaknya kan banyak lah teman-teman Pia gitu yang nggak ngaji kan, banyak kan. Iya, itu gara-gara fungsi agama ini di keluarganya nggak dijalankan gitu. Selanjutnya kita bahas fungsi yang kedua, yaitu fungsi sosial budaya. Nah, fungsi sosial budaya ini jadi setiap keluarga itu tinggal di suatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Nah, di keluarga Pia, budaya apa sih yang diajarkan sama mama atau sama bapak ke Pia gitu? Sopan santun. Ya, terus kayak kalau misalkan ada teman harus ramah. Iya, betul. Ketika ada tamu ya harus ramah. Ketika kita mau lewat ada orang, kita harus nunduk kepala dan tangan ke bawah. Itu ya, itu budaya Sunda ya. Itu salah satunya. Kalau banyak orang nih, kalau di budaya Sunda kan suka ngelewat tuh suka punten, cina tangannya teh bari ke bawah. Oh, itu berarti diajarin di keluarga Pia ya. Berarti bagus nih, keluarga Pia udah menjalankan 2 fungsi keluarga. Tinggal 6 lagi dijalankan atau tidak, kita ulas ya. Yang ketiga yaitu fungsi cinta dan kasih. Jadi seorang anak nih, Pia kan seorang anak. Pia itu berhak, memiliki hak untuk dicintai dan dikasihi oleh ayah dan ibu. Nah, Pia dicintai nggak sama ayah dan ibu? Dicintai. Contohnya bentuk cinta mama Pia ke Pia apa? Kayak kalau misalkan Pia punya apa ya, kayak Pia nih, kan Pia suka nari. Iya. Terus kalau misalnya dapet juara dikasih ciuman. Iya, dikasih kayak dipoto-foto gitu. Oh, dipoto-foto gitu, disayangi, dicintai. Terus kan Pia kalau main
jauh-jauh gak boleh meren ya. nggak boleh. Nah itu juga bentuk cinta kasih dari mama sama ayah. Nah itu teman-teman, kalau di keluarga Pia dapat prestasi, Pia diapresiasi sama mamanya berupa ciuman, itu ciuman cinta kasih dan sayang kepada anaknya. Oke, selanjutnya cepet banget ya, cepet karena sangat jelas gitu. Fungsi-fungsi keluarga itu mudah dipahami, jadi keluarga itu harus seenggaknya bisa menjalankan 8 fungsi keluarga itu, harus, bukan seenggaknya sih, harus. Terus yang keempat itu ada fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini bertujuan untuk meneruskan keturunan si anak. Nah, Pia ini seorang anak, nanti bakalan jadi seorang ibu. Nah, sebelum jadi seorang ibu kan berarti harus punya pasangan. Punya pasangannya yang baik nih. Pasti Mama Pia ngajarin ke Pia kalau cari pasangan nanti udah besar, jangan sekarang ya, sekarang mah belajar dulu. Nanti udah besar Pia berarti harus cari pasangan yang baik, yang taat agama. Nah, itu buat menghasilkan keturunan yang baik pula. Mama pernah ngomong gak ke Pia kalau misalnya pacaran boleh gitu, tapi harus sama cowok yang baik, atau gak boleh pacaran Pia? Belum boleh. Berarti bagus ya mamanya mementingkan dulu pendidikan Pia berarti. Tapi pasti nanti kalau Pia udah cukup umur, udah dewasa kayak Teteh misalnya nanti, atau waktunya misalnya umur 21 kan untuk wanita minimal menikah, pasti mama juga ngomong kayak gini, Pia nanti kalau misalnya mau nikah cari cowoknya, cari laki-lakinya yang baik ya, biar keturunannya baik. Nah ini juga fungsi keluarga sebagai fungsi reproduksi itu, ini kayak mengedukasi anaknya buat cari pasangan yang baik agar keturunannya baik gitu. Nah gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke fungsi yang kelima, yaitu ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, jadi orang tua adalah pendidik pertama bagi anaknya. Jadi orang tua itu, mama atau bapak itu tuh berperan sebagai orang tua sekaligus guru Pia yang pertama. Pia belajar baca, belajar hitung dari siapa? Dari mama sih, kalau belum masuk TK suka diajarin Iya, berhitung, baca. kan kalau masih bayi 1, 2 kayak gitu. Iya. Nah itu fungsi keluarga. Terus selain diajarin sama mama belajar ngitung, terus belajar baca, Pia juga diajarin sama guru kan. Iya. Nah guru itu orang tua kedua sebenarnya. Tapi ternyata di keluarga Pia fungsi sosialisasi dan pendidikan ini berarti udah dijalankan ya. Udah. Terus mama juga suka membimbing Pia, kayak misalnya ngasih tahu Pia jadi anaknya yang baik ya gitu, Pia jangan bandel-bandel. Itu juga mama itu berperan sebagai pembimbing dan pendidik ya. Suka ngomong gak mama, Pia main jangan malam-malam, jangan jadi anak bandel gitu? Suka. Iya suka, berarti bagus ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita berdua. Mohon maaf tadi sempat terjeda dikarenakan ada azan zuhur terlebih dahulu. Kita lanjut ya teman-teman, tapi sebelumnya ternyata nih keluarga Pia ini sudah menjalankan berapa fungsi keluarga Pia? 5 fungsi keluarga nih, tinggal 3 lagi dijalankan atau enggak nih? Harus ya, harus dijalankan. Kita tanya lagi nih ke Pia, kita tanya tentang fungsi yang keenam, yaitu fungsi ekonomi. Ekonomi itu kan bersifatnya keuang-uangan ya. Jadi Pia sebagai anak itu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan terkait pangan itu makanan, sandang itu pakaian, dan papan itu tempat tinggal. Pia sama mama sama bapak udah punya tempat tinggal, berarti udah dikasih pemenuhan tentang papan. Terus Pia suka dikasih makan gak? Diberi makan? Suka lah, masa enggak ya? Berarti keluarga Pia sudah menjalankan fungsi ekonomi. Nah terus ada lagi satu lagi tadi, sandang, pakaian. Pia suka dibelikan baju kan? Suka. Baju sekolah suka? Suka. Baju main suka? Suka. Tiap lebaran? Iya. Iya, nah berarti mamahnya bapaknya udah menjalankan fungsi ekonomi ini kepada Pia gitu. Terus kalau uang jajan suka dikasih rutin? Suka. Nah Pia itu sebagai anak emang berhak kepada mama. Kalau misalnya mama nggak ngasih uang, Pia berhak, mama boleh minta uang nggak buat jajan, tapi dengan syarat Pia juga harus melaksanakan kewajiban Pia, membantu orang tua kayak gitu. Terus apalagi misalnya membantu ayah, membantu mama, pekerjaan rumah, membantu memasak. Jadi Pia juga nggak bisa gitu, karena Pia punya hak sebagai anak minta uang, tapi Pia nggak menjalankan kewajiban Pia, itu salah ya. Pia udah menjalankan belum kewajiban Pia? Udah. Bantu-bantu mama. Udah ye, tepuk tangan dulu buat Pia, tepuk tangan.
Oke, kita ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi lingkungan. Nah, keluarga harus mampu melestarikan lingkungannya dan mengajarkan kepada anaknya. Pia sama Mama diajarin apa nih tentang lingkungan? Bercocok tanam. Terus kayak buang sampah ya? iya, Suka buang sampah pada tempatnya. pada tempatnya, jangan sembarangan ya teman-teman. Pia punya banyak bunga ya di rumah. Punya. Nah, ini dia, Mama Pia itu mengajarkan tentang fungsi lingkungan ini kepada anaknya berupa bercocok tanam. Ada bentuk-bentuk yang lain gitu selain bercocok tanam, seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu upaya-upaya untuk menjaga lingkungan yang harus diajarkan memang tentunya kan. Selanjutnya fungsi yang terakhir nih. Tadi Pia keluarganya udah menjalankan 7 fungsi keluarga nih. Keren. Berarti keluarga Pia keluarga yang harmonis ya teman-teman. Keluarga aku juga harmonis, alhamdulillah. Harus harmonis ya. Semoga teman-teman di luar sana juga keluarganya tetap harmonis sampai akhir. Selanjutnya lanjutlah kita ke fungsi keluarga yang ke-8, yaitu fungsi perlindungan. Nah, jadi seorang anak itu berhak dan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan bahaya itu. Dia kan dilindungi sama Mama sama Papa, dilindungi kan? Dilindungi. Kalau ada yang ngejahatin Pia, Mama kan ngelindungi. Iya. Ya, tapi dari Mama sendiri atau dari Papa sendiri suka kalau marah suka main fisik nggak ke Pia? Enggak. Nah berarti bagus teman-teman, mamahnya Pia sama ayahnya Pia ini bagus. Karena seorang anak itu sebenarnya nggak boleh, kalau dipukul nggak boleh, itu dilindungi undang-undang. Apalagi kalau mukulnya tanpa sebab. Misalnya Pia nggak nakal, nggak apa-apa dipukul. Atau enggak korban, maaf ya, misalnya ada suatu keluarga terus orang tuanya berdebat gitu, mengalami KDRT, terus anaknya menjadi korban. Nah itu bisa dilaporkan Pia, karena anak itu memang dilindungi, sangat-sangat dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh mendapatkan kekerasan. Mungkin di luaran sana banyak yang mendapatkan kekerasan gitu. Ada korban KDRT gitu. Kalau di lingkungan Pia pernah mendapat nggak gitu kasus KDRT? Nggak ada. Berarti alhamdulillah teman-teman nih, Pia ini lingkungannya sangat-sangat baik, positif ya. Nanti tapi kalau Pia lihat yang KDRT atau misalnya seorang anak mendapatkan kekerasan seksual, pelecehan seksual sama kekerasan dari orang tua atau dari siapapun, Pia berhak melaporkannya ya. Karena anak-anak itu harus sangat-sangat dilindungi gitu ya. Siap ya? Siap. Kalau lihat yang kekerasan langsung laporkan? Siap. Nah, mungkin hari ini kita sudah membahas 8 fungsi keluarga tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil manfaatnya dan hikmahnya dari cerita hari ini bersama aku dan Pia gitu. Pia ada yang mau disampaikan gak kepada teman-teman yang lainnya tentang jadilah anak yang baik, misalnya jaga pergaulan atau apa gitu? Ada tidak? Enggak. Gak ada, cukup. Intinya dari aku dan Pia Harus jaga pergaulan. Betul. Dan jadilah anak yang baik ya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Tidak panjang lebar karena hari ini spesial. Bersama Pia kita menanyakan kepada Pia tentang 8 fungsi keluarga tadi dijalankan atau tidak nih. Jadi jawabannya adalah dijalankan. Alhamdulillah. Sebelum penutupan kita salam genre ya Pia. Siap. Pia yang mimpin apa Teteh? Pia aja. Pia, Teteh ya udah Teteh. Oke, salam genre. Salam Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Yeay. Oke, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.